pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya akan menyanyikan sebuah pujian bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat pula bagi saudara-saudara sekalian. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan berkenaan dengan hikmat daripada Tuhan sangat kita perlukan. Oleh sebab itu, mari kita semua berdoa minta hikmat Tuhan terutama untuk kita mengambil keputusan. Itu yang kita dengar sebentar. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar sebentar. Berikan kepada kami hikmat dari Roh Kudus supaya ketika kami mengambil keputusan yang bijaksana dan tidak keliru. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita buka Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru Injil Markus pasal 12. Injil Markus pasal 12 ayat yang ke-16 dan 17. Lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambaran tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambaran tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengar dia. Amin. Saudara pemirsa, itulah yang disebut hikmat daripada Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus dicobai oleh itu ahli Taurat orang Farisi? Mereka tanya kepadanya, "Apakah kita wajib membayar pajak kepada Kaisar?" Kalau Tuhan Yesus katakan wajib, langsung mereka katakan, "Kalau begitu
Tuhan Yesus pro penjajah, karena waktu itu mereka dijajah bangsa Romawi. Tapi kemudian kalau Tuhan Yesus mengatakan tidak boleh, dia langsung ditangkap itu oleh pemerintah Romawi, oleh karena dianggap menentang pemerintah yang sekarang menjajah mereka. Jadi boleh katakan keadaan itu membuat Tuhan Yesus seperti maju kena, mundur kena. Itu pikiran manusia. Tetapi Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Dia penuh dengan hikmat sorgawi. Itulah sebabnya mengapa saya katakan tadi kepada kita semua, mari kita minta hikmat Tuhan. Terutama karunia hikmat itu kita butuhkan untuk mengambil keputusan. Sudah tahu karunia-karunia Roh Kudus kan? Nanti sebentar silakan baca dari dari 1 Korintus pasal 12, 1 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai 11. Disebutkan di sana karunia nomor 1, karunia hikmat. Berkata-kata dengan hikmat. Kemudian berkata-kata dengan pengetahuan. Jadi hikmat itu akan nampak ketika kita berkata-kata mengambil keputusan. Oh, saudara-saudara sekalian, mungkin sudah berpikir keputusan itu keputusan besar untuk bangsa dan negara atau untuk wilayah di mana saudara menjadi pemimpinnya. Tidak, saudara sekalian. Keputusan untuk sarapan atau makan saja itu bisa menentukan kesehatan saudara-saudara sekalian. Lama-lama kalau sudah tidak pernah sarapan, ambil keputusan tidak pernah sarapan karena tergesa-gesa berangkat, misalnya sekolah atau bekerja, itu bisa mempengaruhi lambung saudara sekalian. Dan itu bisa membawa malapetaka. Kalau sudah parah, penyakit lambung itu susah sekali diobati. Karena struktur daripada lambung kita beda dengan kulit ini. Beda sekali. Oleh sebab itu, mari kita ambil keputusan, baik keputusan yang kecil maupun keputusan yang besar, minta karunia Roh Kudus, yaitu karunia hikmat. Itu yang perlu kita perhatikan. Apa jawab Yesus di sini? Katanya apa? Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Itu uang yang sama. Mata uang koin, dulu semua uang koin saudara sekalian, mata uang koin yang sama. Jadi gambarnya siapa? Gambar Kaisar. Jadi saudara sekalian, betul itu orang yang bertanya kepada Yesus mau menjebak Yesus itu terpojok. Itu sebabnya akhir dari ayat ini katakan, mereka sangat heran mendengar Dia. Luar biasa. Oleh sebab itu, kalau sudah mau dapat hikmat dari Tuhan, maka bacalah Alkitab saudara-saudara sekalian. Disinilah terdapat semua kata-kata hikmat dari Tuhan. Ada seorang teman yang mengatakan begini, itu kitab Amsal tuh itu tentang kitab tentang hikmat, dan katanya itu Amsal berapa banyak pasalnya? 31. Jadi bulan Januari bacalah kitab Amsal 1 pasal 1 hari. Maka sampai kepada akhir Januari saudara akan mengalami kepenuhan hikmat daripada Tuhan. Semua lengkap di dalam kitab Amsal. Tapi maksud saya bukan hanya kitab Amsal yang perlu kita baca. Kita baca seluruh perjanjian lama dan perjanjian baru, 66 kitab itu paling tidak sekali setahun. Ya, saya sudah berikan kepada saudara-saudara sekalian di dalam makanan bergizi hari ini yang tertulis. Setiap bagian akhirnya saya selalu berikan di sana firman Tuhan yang wajib dibaca hari itu. Dan kalau sudah membacanya setiap hari, saudara akan menyelesaikan bacaan saudara selama
setahun itu Kejadian sampai dengan Wahyu habis. Memang saya buat selang-seling. Ya, kemudian tahun kedua saya buat di mana saudara membaca selang-seling supaya saudara tidak bosan. Dan nanti pada akhir tahun itu juga akan selesai seluruhnya Kejadian sampai dengan Wahyu. Jadi dari situ kita mendapatkan hikmat Tuhan dan kita mampu mengambil keputusan bahkan yang paling sulit pun, karena kita dapat hikmat Tuhan dari surga sendiri. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa Engkau menolong kami semua supaya kami perlu hikmat, minta hikmat daripada Tuhan, supaya ketika kami mengambil keputusan, baik itu keputusan besar maupun keputusan kecil, kami tidak mencelakakan diri kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.